وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يشركوا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين Sadaqallahul Azim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah, ya Habiballah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah,
Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi yang begitu indah dilantunkan. Semoga kelak kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat dari Al-Quran sebagai hujjah pembela penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh Amir Masjid Baitul Salam Haman. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kang Agus Saifuddin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini yang penuh berkah dan barokah. Salawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada baginda Nabi Agung, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia semua yang terlibat untuk hal ini. Terima kasih juga kepada guru kita Ustadz Syihab Ahmad dan Pak Gubernur kita, Pak Gubernur Mitra Pemerintah Pak Slamet dan Mas Yudi yang selalu hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para amir-amir di bawah naungan Mitra Pemerintah beserta jamaahnya yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah ada dari Al Barakah TV
dari Sunan Kalijogo Mas Slamet, terus dari Sayyidina Bilal Mas Aris, ini yang dari Sasa, dari Miftahul-Jannah, dari Babu Salam Kang Ali, dari Al-Kausar Pak Sugeng, yang dari Jam juga Pak Sutanto, dari Jindong alhamdulillah. Matur suwun semuanya udah datang ke masjid kita yang alhamdulillah kelihatan penuh ya. Mungkin ruangannya kurang besar karena mayoritas di sini pabriknya jauh-jauh, jadi alhamdulillah kita masih bertahan di masjid ini walaupun kecil, insya Allah penuh ilmu dan barokah. Terima kasih juga kepada rekan-rekan DKI Masjid Baitus Salam Haman yang dari semalam sudah menyiapkan khidmatnya dari sore sampai jam 2 dan paginya masih harus beraktivitas lagi. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk tim drivernya Mas Ubay, Mas Kajim Meri, terima kasih kepada beliau yang telah menjemput jamaah-jamaah dari Haman dan sekitarnya. Mungkin kalau ada kekurangan atas penyambutan dari kami, saya pribadi memohon maaf. Mungkin dari hikmat, dari sambutan kami lah. Mungkin dari saya kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Amir Masjid Baitus Salam Haman. Dilanjutkan sambutan yang kedua, sambutan dari Sohibul Bait Haman. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Robi yang mewakili Sohibul Bait. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyah wa la tawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi bisunati wahdaka biyadil ila yaumil liqa'i rabbi amma ba'du. Yang kami ta'zim dan yang kami muliakan Ustadz Syihab Ahmad Mufti LCMA, yang semoga Allah berikan umur yang panjang, barokah kepada beliau, sehat walafiat lahir batinnya, barokah kehidupannya di dunia wal akhirah, dan semoga dengan dihadirkannya Allah beliau yang pertama di Masjid Baitus Salam Haman ini menjadi penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayahnya dari Allah, baik yang sudah hadir ataupun yang belum hadir, insya Allah berkah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Amir Masjid Baitus Salam Haman, DKI Masjid Baitus Salam Haman, dan Amir Masjid di bawah naungan Mitra Bobita Busan ataupun yang mewakilinya. Juga kita bermohon kepada Allah semoga dimudahkan segala urusannya, sehat walafiat badan zahir batinnya, diberikan umur yang barokah, anugerah yang melimpah, barokah yang luas, serta diberikan perlindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari datangnya Masjid Baitus Salam Haman sampai kembali ke tempat masing-masing. Amin Allahumma amin.
dan yang kami hormati Kang Tri Wahyudi yang sebelumnya menjadi sebagai Gubernur Mitra Pemerintah Busan dan sekarang diteruskan oleh Kang Slamet Riyadi. Semoga kedepannya Kang Slamet Riyadi bertambah amanah dan bertambah barokah, dan semoga Mas Tri Wahyudi dan juga teman kami Ustadz Effendi dari Cindong dan Kang Mujahidin yang insya Allah bulan depan akan pulang ke tanah air kita tercinta Indonesia. Semoga dimudahkan perjalanannya, barokah rezekinya, dan dipertemukan keluarga tercinta dengan penuh bahagia. Semoga bertambah nikmat di atas nikmat yang telah diterimanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Di antara kenikmatan yang paling kita syukuri adalah ketika kita diberikan pertolongan atas ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Karena seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, dari sholat, puasa, sedekah sampai berkumpulnya kita di majelis yang penuh barokah ini, bukan karena hebatnya iman kita, bukan karena hebatnya takwa kita, tetapi semua ibadah yang kita selenggarakan dalam kehidupan dunia ini semata-mata karena hebatnya Allah dalam memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman. Mari kita ikrarkan dengan tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang menjadikan kita tidak perlu sombong dan tidak perlu menepuk dada berlebihan atas pencapaian ilmu dan ibadah yang telah kita capai dan kita kerjakan. Wallahi, semua itu terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kita memuji, kepadanya kita memuja, bersyukur, dan kepadanya kita menggantungkan urusan kita dan solusi di dalam kehidupan kita. Salawat ma'asalam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita bersolawat mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan tidak lupa bersalam mengucapkan Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah, izinkan saya menyampaikan sabdanya Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun hamisan fatahlik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali, jadilah engkau orang yang berilmu. Masya Allah, seperti Ustaz Sihab ini, barakallah. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu. Insya Allah termasuk saya pribadi, orang yang ingin selalu ta'zim kepada beliau. Dan yang ketiga, orang yang mau mendengarkan ilmu. Masya Allah, kita mendengarkan ini dapat berkahnya juga. Dan orang yang menyukai ilmu. Dan yang terakhir, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka engkau akan celaka. Yang pertama, Rasul memerintahkan umatnya menjadi orang alim, yaitu orang yang berilmu, guru ataupun ustaz. Kemudian yang kedua, muta'alim, orang yang menuntut ilmu, seperti murid, pelajar ataupun santri. Yang ketiga, mustami'an, yaitu pendengar yang baik. Yang kemudian yang keempat, muhibban, pecinta ilmu, pecinta ulama, donatur pendidikan dengan harta pikirannya dan tenaganya, dan mendukung majelis ilmu. Dan jangan menjadi yang kelima, khomisan, yaitu orang bodoh tapi tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mendengarkan orang yang berilmu, tidak memiliki kecintaan terhadap ilmu, tapi menganggap diri sebagai orang alim, memberikan ujaran kebencian, menjerumuskan orang lain dan menyesatkan orang lain. Maka jadilah manusia yang bermanfaat, karena manusia yang baik adalah mereka yang memberi banyak manfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Semoga kita termasuk ke kategori orang yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan di sini saya juga menyampaikan, saya di sini sebenarnya seperti jenengan. Saya bukan ustadz. Ustadz saya di sini adalah urutan tatanan bermasyarakat, dari amir pertama kali, yang kedua sampai yang ketiga sampai yang ke bawah itu saya tahu semuanya.
silsilahnya di sini. Jadi mohon maaf Ustaz, saya bukan Ustaz di sini. Saya kayak tadi orang yang ingin selalu menuntut ilmu, orang yang mendengarkan ilmu dan cinta terhadap alim ulama. Dan alhamdulillah ketika saya dekat dengan orang-orang alim, saya mendapatkan baunya, wanginya. Sampai saya dipanggil sama jemaah sini Ustaz, padahal saya bukan Ustaz. Tapi alhamdulillah berkahnya orang alim, saya meyakini di dalam pribadi saya sendiri, di dalam kehidupan saya pribadi, mulai dari istri, anak, alhamdulillah Allah berikan istri yang solehah dan anak-anak yang soleh. Ini mencontohkan pribadi saya sendiri. Dan semoga kepada jamaah semuanya yang dimanapun Anda ditempatkan, di masjid manapun, insya Allah berkah. Karena panjenengan dekat dengan orang-orang alim, masya Allah. Kurasa demikian dari saya. Yang terakhir ingin saya sampaikan pantunnya. Di negeri Aceh pesantren disebut daya, santri-santrinya taat dan patuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Sohibul Bait. Kemudian sambutan yang selanjutnya yaitu dari Gubernur Mitra Bumita Busan. Kepada beliau Kang Slamet Riyadi kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Engkang kula hormati Pak Ustaz Syihab, engkang kula hormati sesepuh Haman Aisyah, Haman Indonesian Community Baitul Salam Haman, engkang kula hormati Amir Masjid Baitul Salam Kang Agus, engkang kula hormati segenap para amir di bawah naungan Mitra Bumita Busan, engkang kula tresnani semua. Maaf kelewatan, engkang kula hormati Pak Ustadz Erik, Pak Ustadz Ali ada enggak? Tadi kemudian Ustadz Jamal lagi tugas negara. Kalau tresnani semua jamaah yang hadir di majelis ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini tanpa ada halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah membawa zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Semoga kita nanti diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Di sini saya ingin menyampaikan permohonan maaf buat Masjid Haman karena rutinan di Mitra Bumita ini sempat tertunda beberapa kali. Semoga atas kerelaan dari teman-teman Haman dicatat seperti amal soleh teman-teman dari Masjid Baitul Salam Haman. Kemudian ini nanti saya harapkan buat para amir nanti menyetorkan nama-nama peserta lomba
dalam rangka memeriahkan buka bersama yang akan kita laksanakan besok hari Minggu tanggal 9 April di Masjid Al-Fatah Pisan. Bulan Ramadan sebentar lagi tiba, semoga kita semua dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa menyambut dan mengisi bulan Ramadan dengan maksimal. Amin. Iya, nanti jangan lupa. Mungkin tadi ada pantun. Santen toyane klopo. Santen toyane klopo mangan kupat. Pelalian. Santen toyane klopo mangan kupat ing Kertosono. Bilih wonten lepat kawula, kula nyuwun agungi pangesama. Bila itu kalian selalu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan jamaah yang dimuliakan Allah. Kini tiba saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idoh Hasanah dan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Syihab Ahmad Mufti LCMA. Semoga apa yang disampaikan beliau menambah iman kita, amal soleh kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau Al-Ustadz Syihab Ahmad Mufti LCMA, kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan punya ini bisa dimatiin nggak? Yang mana? Itu proyektor. Oke. Semuanya? Semuanya? Semua juga jangan. Fokus. Di sini gimana? Di sini kayaknya berapa? Di tengah sini gimana? Nah, bagus. Atau di tembok itu Ustaz? Tembok yang putih ini. Gimana? Putih biasanya lebih jelas. Jauhan Mbak ya? Di bawahnya. Sini. Iya. Sini. Carinya iya. Sama. Biasanya harus putih sih. Wah, ini gimana? Biar. Tripodnya tinggiin bisa. Pun. Gimana Pak Rumah Sob? Sudah kelihatan? Staff merek.
apa-apa lah, mending ke waca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyeting kamera dulu ya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu barakat wa bi fadlihi tahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan barokah beliau-beliau semuanya selalu Allah berikan untuk kita semuanya. Dan yang saya hormati Gubernur Mitra Pemita Kang Slamet Riyadi dan juga Kang Yudi selaku mantan gubernur, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan kekuatan untuk selalu berkhidmah untuk kemajuan agama Islam dimanapun berada. Yang saya hormati seluruh amir-amir masjid di bawah naungan Mitra Pemita dan juga seluruh jajaran pengurus-pengurus masjid dan jemaah semuanya yang hadir di majelis pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah tak henti-hentinya selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa bersama-sama bersilaturahim dalam rangka untuk mempererat jalinan silaturahim kita selaku ukhuwah Islamiyah, kemudian juga untuk memperkuat hubungan antar masjid yang ada di Mitra Pemita ini, yang ini semuanya adalah tidak lain karena niat kita fisabilillah, yang harapan kita mudah-mudahan Allah selalu menerima setiap apapun yang kita lakukan di jalannya, dan Allah akan membalas semuanya itu dengan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berusaha untuk menjadi umatnya yang istiqomah, menjalankan ajaran beliau dengan harapan mudah-mudahan nantinya kita bisa menjadi umat beliau yang dibanggakan di hadapan para umat-umat Nabi yang lainnya, yang ujung-ujungnya kita berharap syafaatnya di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah muqaddimah luar biasa ya dari sambutan dari tuan rumah tadi, yang sama sebenarnya karena tugas untuk menuntut ilmu tidak ada batasnya sampai manusia dipanggil oleh Allah, maka saya pun posisi saya sekarang juga masih thalibul ilmi. Jadi alhamdulillah sama-sama thalibul ilmi kita di sini, hanya saja kita mungkin sharing sama-sama, mungkin ada punya pengalaman atau punya sedikit pengetahuan, kita sharing bersama. Sebagaimana yang tema yang sudah ditunjuk, apa yang dimintakan, yaitu yang sudah tersebar, yaitu Sya'ban, bulan persiapan menuju Ramadan. Ya. Sebenarnya persiapan untuk Ramadan sudah jauh-jauh hari, bukan hanya Sya'ban saja. Kalau Sya'ban itu sudah tinggal menunggu eksekusinya. Kalau tadi disampaikan panitia ini semuanya persiapannya aja dari kemarin pagi, malam sampai tadi juga tidak berhenti. Persiapannya luar biasa, tapi kita makannya kan cepat selesai kan gitu ya. Padahal persiapannya lama sekali. Itulah sebenarnya Ramadan juga seperti itu. Persiapan harus kita siapkan sematang-matangnya, karena kita tahu yang akan datang adalah bulan yang mulia. Maka para ulama membagi satu tahun itu 6 bulan. 6 bulan adalah persiapan untuk menuju bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya adalah meminta kepada Allah agar apa yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Sya'ban
ibaratnya sudah masuk pada hari tenang sebenarnya. Hari tenang, kalau ujian sudah hari tenang, karena persiapannya sudah kemarin-kemarin. Nah, tapi tenangnya di sini bukan berarti tenang karena tidak ada persiapan, karena persiapannya sudah selesai. Nah, maka kalau diibaratkan ini sebagaimana ucapan para ulama, Rajab itu syahrul zira'ah, syahrul zar, kemudian Sya'ban itu syahrul siqayah, kemudian Ramadan syahrul hasad. Rajab itu bulan menanamnya, kemudian Sya'ban itu bulan ketika kita harus menyiram memupuknya, kemudian Ramadan adalah bulan untuk kita panennya nanti. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi yang mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memetik buahnya. Ya. Ada lagi kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menyampaikan bahwasanya setahun bagaikan pohon. Kalau Rajab itu adalah hari-hari menyiramnya, Sya'ban adalah hari-hari berbuahnya, dan Ramadan adalah hari-hari memanennya. Sama intinya sebenarnya, tujuan dari semuanya adalah di bulan Ramadan itu. Karenanya Rasulullah pernah menyampaikan, seandainya manusia tahu akan fadilah keutamaan di bulan Ramadan, niscaya semua manusia akan berharap hari-harinya adalah bulan Ramadan semuanya. Siap dengan bulan Ramadan semuanya? Puasa terus. Siap. Alhamdulillah, insya Allah siap ya. Karena luar biasa, begitu besar rahmat Allah dan maghfirah Allah di bulan Ramadan tersebut. Maka yang perlu kita persiapkan adalah sebagaimana yang Rasulullah pernah lakukan. Ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Rawahu Al-Bukhari. Sayyidah Aisyah pernah menyampaikan, saya tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kemudian tidak pernah juga saya melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam satu bulan selain di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban itulah Rasulullah banyak berpuasa, persiapan untuk menjelang bulan Ramadan. Bukan berarti artinya kalau tidak melaksanakan puasa nanti tidak siap, bukan. Karena mempersiapkan batin. Kalau persiapan materi mungkin semua orang bisa mempersiapkannya. Persiapan zahir semuanya mungkin punya, tapi persiapan batin tidak semua bisa melakukannya. Karena meriahnya persiapan, meriahnya sambutan di bulan Ramadan itu belum tentu semeriah hati orang yang melaksanakannya. Karena ada juga orang yang hanya melaksanakannya, menyambutnya dengan meriahnya saja, tapi ketika puasa justru dia akan menjauhi dan justru dia tidak mau ikut andil di dalamnya. Ini yang mungkin sering kita dengar, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Ini sebenarnya ulama hadis mengatakan ini bukan hadis ya. Tapi secara arti sebenarnya punya hubungan dengan firman Allah yang berbunyi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, atas anugerah Allah dan rahmat Allah lah yang seperti itu semuanya hendaknya mereka senang dan berbahagia. Makanya Ramadan itu karunia Allah yang luar biasa. Karenanya kita patut berbahagia dan senang. Tapi kesenangan itu jangan hanya dalam bentuk zahir saja. Karena kalau zahir siapapun bisa. Semua menyambut spanduk-spanduk. Kalau di Indonesia sudah marhaban ya Ramadan, di jalan-jalan marhaban ya Ramadan. Kemudian bahkan ada yang pawai obor, meriahnya luar biasa.
Dan itu terkondisikan sampai dengan iklan-iklan di TV juga sudah menyambut marhaban ya Ramadan. Iklannya pun sudah iklan sarung, iklan peci, iklan sirup dan seterusnya. Itu bagian dari sebenarnya semaraknya Syahrul Ramadan. Tapi dibalik itu semuanya jangan menghilangkan esensi atau intinya apa? Kesiapan batin. Kesiapan batin itu lebih penting dibandingkan itu semuanya. Tapi jangan juga kita tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karenanya ada orang yang dengan datangnya bulan Ramadan itu justru sama senang, batinnya lebih senang lagi. Terutama ini Cina-Cina yang dagang di Mangga 2 di Tanah Abang, itu senang. Dulu saya pernah waktu di Jakarta ada cerita dari tetangga mengatakan dia punya kolega di Tanah Abang pedagang pakaian. Kenapa enggak setiap bulan aja Ramadan? Orang Cina aja bilang seperti itu. Kenapa enggak setiap bulan aja Ramadan? Kenapa? Ramadan itu luar biasa. Omsetnya naik ratusan kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Karena itu sudah semarak mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu terus menerus luar biasa. Nah, itu adalah zahirnya, tapi batinnya kita harus mempersiapkan lebih dalam lagi. Bagaimana mempersiapkan batin? Termasuk salah satunya adalah kita harus tahu siapa yang akan datang, siapa yang akan datang tamu kita itu, yaitu Ramadan. Makanya kita harus mengenalnya. Kalau Rasulullah menyatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering kali dilupakan karena dia dijatuh di antara bulan Ashurul Hurum. Ashurul Hurum itu bulan Rajab, termasuk Ashurul Hurum. Kemudian bulan yang paling mulia yaitu Ramadan. Nah, Sya'ban ini diapit 2 bulan yang mulia. Makanya Rasulullah menyampaikan dzaka syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan di mana banyak orang yang melalaikannya. Rajab biasanya heboh luar biasa, kemudian Sya'ban agak redup, baru Ramadan heboh lagi. Nah, padahal Rasulullah menyampaikan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu bulan di mana amalan manusia diangkat, dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fauhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya senang sekali kalau amalan saya diangkat, dilaporkan kepada Allah saya dalam keadaan berpuasa. Makanya bulan Sya'ban Rasulullah seringkali berpuasa. Karena salah satu fadilahnya bulan Sya'ban itu dalam beberapa riwayat disebutkan bulan Sya'ban itu syahri, kata Rasulullah, bulanku. Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban itu Allah menurunkan ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di bulan Sya'ban. Kemudian ayat pengalihan kiblat umat Islam yang dulunya di Baitul Maqdis menuju Ka'bah atau Baitullah itu juga di bulan Sya'ban. Itu termasuk bagian dikabulkannya doa Rasulullah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah sudah mengetahui bolak-balik wajahmu, kata Allah. Aku sudah tahu kamu itu menginginkan kiblatnya ada di Masjidil Haram. Nah, maka mulai saat ini hadapkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram. Waktu itu Rasulullah dan beberapa sahabat dalam riwayat sholat duhur ada yang mengatakan juga sholat asar, dalam pertengahannya langsung menghadapkan ke Masjidil Haram. Makanya di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain, masjid yang punya 2 kiblat, di mana awalnya menghadap ke sana, kemudian langsung berbalik menghadap ke sana. Jadi berbalik kebalikannya. Itu termasuk fadilahnya kenapa disebutnya itu bulanku, kata Rasulullah. Nah, kemudian kalau sudah masuk di bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, sudah bukan saatnya kita liha-liha lagi, kita harus berlari lagi nih. Saatnya berlari bukan untuk bersantai. Meskipun hari tenang, iya, tapi saatnya kita sudah mengejar apa yang akan datang.
bukan untuk leha-leha, kemudian bukan untuk santai. Maka sudah masuk di bulan Sya'ban, kita harus mempersiapkan 100%. Ibaratnya kalau sudah mau wisuda, itu kan ada gladi resipnya. Jadi persiapan sudah 99,9%. Yang 1%-nya itu takdir Allah. Nah, itu. Maka bagaimana cara menyambut dengan baik hati ini agar Ramadan itu kita bisa menjalannya dengan baik? Maka kenali tamu yang datang dengan baik, muliakan dia sebaik-baik penghormatan, maka dialah itu Ramadan. Kita bisa melihat biasanya penyambutan tamu, kalau yang datang presiden itu pengamanannya luar biasa. Sebelum datang presiden itu sudah ada tim dulu, tim survei dulu, keamanan, bahkan sudah di mapping dulu nanti ini kalau ada apa-apa evakuasinya kemana itu sudah ada. Itu sampai segitunya. Maka kalau yang datang itu yang luar biasa, tamu yang sangat agung, kita pun harus mempersiapkan sedetailnya mungkin. Bagaimana nanti ketika kita sholat tarawehnya, kalau kita kerjanya yagan, bagaimana mensiasatinya. Kalau kita nanti kerjanya siang hari, maka kita harus mensiasati bagaimana saya harus berpuasa. Itu harus dipersiapkan dengan baik. Itu salah satunya adalah mempersiapkan batin itu. Karena batin itu, persiapan itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Karena panggilan Allah dalam setiap syariatnya itu selalu memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Maka setiap orang yang dalam hatinya ada terbesit keimanan, dia akan selalu terpanggil. Maka akan berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung kekuatan imannya. Semakin kuat imannya, maka dia sinyalnya semakin kuat panggilan Allah. Maka ya ayyuhalladzina amanu, kita selaku umat Islam akan selalu ada apa ya Allah? Labbaika ya Allah, saya siap untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Lalu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Lalu kalau kita bikin dialog sebenarnya, ini sebenarnya semalam juga sudah kita bahas ya di Masjid Al-Barokah, tapi ini perlu kita bahas lagi, tidak apa-apa karena penting sekali. Jadi kalau kita bikin dialog ayat puasa itu seakan-akan ada dialog antara kita dengan Allah. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kalau panggilan itu orangnya ada, pasti wahai, orangnya ada. Tapi kalau panggilan yang tidak ada itu bukan ya ayyuhalladzina amanu. Maka ya ayyuhalladzina amanu, kita terpanggil. Kita mengatakan, kita menyampaikan, ada apa ya Allah? Kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan untuk berpuasa. Mungkin dalam hati dan batin kita mengatakan, ya Allah, puasa berat sekali ya Allah, puasa sebulan penuh. Maka Allah menyampaikan, gak usah khawatir, kamu bukan orang yang pertama menerima syariat puasa. Maka Allah menyampaikan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang dahulu juga sudah berpuasa. Nabi-nabi dahulu berpuasa, Nabi Adam juga berpuasa, Nabi Nuh sampai Nabi Musa, Nabi Isa juga berpuasa. Maka nggak usah khawatir, nggak usah merasa berat, karena ini sudah yang dahulu juga umat-umat terdahulu sudah berpuasa. Maka setelah itu mungkin orang bertanya, kita bertanya, ya Allah, kalau saya berpuasa, kalau saya ini melakukan ibadah-ibadah ini, apa kira-kira hikmahnya, apa kira-kira balasannya? Maka Allah menyampaikan, la'allakum tattaqun, biar kalian nanti menjadi orang yang bertakwa, orang yang bisa mendapatkan derajat yang paling mulia di sisi Allah, di sisiku, kata Allah, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itu kurang lebih kalau kita merasa berdialog dengan Allah seperti itu. Maka jangan merasa berat ketika datangnya bulan Ramadan. Termasuk merasa berat datangnya bulan Ramadan adalah ketika ya puasa lagi, ya nggak bisa ngopi pagi hari lagi, ya jangan hilangkan ya itu, tapi alhamdulillah puasa, alhamdulillah bisa tarawih, alhamdulillah bisa beramal kecil, balasannya luar biasa. Maka sambutlah dengan baik, sambutlah dengan hati yang gembira, karena itu adalah kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu.
Setelah kita kenal puasa, kenapa? Karena puasa itu spesial. Kita harus mengenal, karena tamu kita itu spesial, maka harus kita hormati dengan sebaik-baiknya. Apa salah satunya adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yang di sini juga ada hadis qudsi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap amal anak Adam manusia itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan kelipatannya adalah 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipatnya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu adalah spesial untukku dan aku yang langsung akan membalasnya nanti. Yadda'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena orang yang berpuasa meninggalkan segala syahwat, segala keinginannya hanya karena aku, kata Allah, maka aku yang akan membalasnya langsung. Ini bentuk spesialnya puasa. Kemudian salah satunya adalah dalam sebuah riwayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan Ramadan ini Rasulullah selalu dalam khutbahnya menyampaikan, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang mulia. Allah telah mewajibkan, memfardukan kepada kalian semuanya untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukalah pintu-pintu langit, dalam riwayat lain abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man khurima khairaha faqad khurima, yang dimana setan-setan pun dibelenggu oleh Allah, maka kemudian di dalamnya juga ada satu malam di mana ketika seseorang beramal pada malam tersebut, dia nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan tersebut, maka dia telah tidak mendapatkan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita tidak punya andil di bulan Ramadan. Sayang sekali, apapun bentuknya, maka kita lakukan untuk kebaikan itu. Maka salah satu bentuk keistimewaannya lagi adalah karena yang kita sambut adalah bulan yang mulia. Rasulullah pernah menyampaikan, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini salah satu keistimewaannya. Sebenarnya hadis ini itu berbicara tentang sesuatu yang alami. Apa? Bukti ilmiah adalah ketika orang yang berdiam lama tidak konsumsi apapun, mulut ini akan mengeluarkan zat asam yang dia akan bau. Itu manusiawi, itu normal semuanya. Keadaan normal itulah Rasulullah menyampaikan, itu di sisi Allah akan bernilai lebih harum dibandingkan bau minyak kasturi. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini indallah ya. Indallah ya. Bukan indanas. Kalau indanas yang namanya bau tetap bau ya. Jadi jangan dipelihara. Artinya apa? Tetap kita jaga kebersihan mulut, kita jaga kebersihan agar tidak mengganggu orang lain. Ini bagian dari jaminan Allah. Seperti itu luar biasanya syariat itu menjamin kebaikan pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih tentang keutamaan Ramadan juga. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Surga itu ada satu pintu yang namanya babur rayyan, namanya pintu ar-rayyan.
yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang akan masuk dari pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan, yang tidak dimasuki selain orang-orang yang berpuasa Ramadan. Ini keistimewaan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Spesial, Allah bikinkan jalur khusus untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang spesial lagi dalam bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda akan yang hak dan yang batil. Al-Qur'an itu kalamullah, kemuliaannya tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Allah tunjukkan kemuliaan itu mulai dari ketika Allah menurunkan Al-Qur'an min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, melalui malaikat yang paling senior yaitu malaikat Jibril, Ruhul Amin. Kemudian minas sama'id dunya ila qalbi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, dikawal oleh malaikat yang mulia dan diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad, diturunkannya pada hari dan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Maka siapapun yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, maka dia termasuk orang yang ikut andil dalam kemuliaan Al-Quran tersebut. Makanya Ramadan salah satunya bulan yang Allah muliakan karena pilihan dari Allah diturunkannya Al-Quran. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyampaikan, ini dari Ibnu Abbas menyampaikan, Rasulullah itu adalah orang yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana malaikat Jibril tadarus bersama Rasulullah, dan sungguh Rasulullah adalah orang yang paling lembut daripada angin yang sedang berhembus. Ini gambaran bagaimana Rasulullah menyambut bulan Ramadan. Rasulullah menyambut bulan Ramadan itu mengikutinya dengan luar biasa. Ada ketenangan, ada lemah lembut pada diri Rasulullah. Meskipun hari biasa Rasulullah sudah begitu mulianya, tapi bulan Ramadan lebih lagi. Maka kita pun juga harus seperti itu. Bulan Ramadan kita buat semuanya lebih spesial. Jiwa kita lebih spesial menyambutnya. Yang biasanya mungkin agak malas-malasan ibadah, lebih kita giatkan lagi. Yang biasanya mungkin baca Al-Qur'annya hanya berapa, kita tambah lagi. Semuanya kita bikin spesial. Bahkan kalau orang-orang dulu itu sampai makanannya pun dibikin lebih spesial. Itu karena apa? Menghormati bulan Ramadan. Dan gak ada salahnya bentuk syukur kepada Allah, bentuk daripada kul bifadlillah yang tadi. Fabidzalika falyafrahu. Maka Rasulullah itu termasuk ketika malam hari tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Tadarus itu saling menyimak. Makanya urutan Al-Quran itu tidak sesuai dengan urutan nuzuli. Tertib nuzulinya bukan seperti ini. Nuzuli itu tertib urutan turunnya Al-Quran, itu kan surat Al-Alaq dulu, kemudian ayat-ayat surat dan yang lainnya. Maka tertib mushafi adalah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Dan itulah bentuk dari tauqifi ketetapan Rasulullah ketika Rasulullah setoran tadarus dengan malaikat Jibril. Maka tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan sama sekali tentang urutan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah tadarus dengan malaikat Jibril ketika malam bulan Ramadan. Maka yang seperti itu kita menirunya. Biasanya kalau di kampung-kampung tadarus di masjid-masjid itu bahkan sampai tengah malam. Itu luar biasa. Dan itu ada yang sampai bertahan sampai di akhir bulan Ramadan. Ada yang pertengahan Ramadan sudah tahu. Ada yang baru 10 hari sudah mulai lemas dan seterusnya. Maka jangan terlalu dihabiskan energinya di awal-awal. Persiapkan energi itu untuk 30 hari ke depan. Kenapa? Karena puasa itu bukan hanya di awal-awal. Makanya gejala-gejala biasanya kalau masjid-masjid di awal-awal itu full, penuh. Ya, minggu pertama, minggu kedua semakin maju,
minggu ketiga dan seterusnya bertambah kemajuannya, softnya semakin maju ya. Ya itu. Kenapa? Karena semangatnya sudah kendor. Nanti di akhir akan rame lagi, rame di di soft yang karena mengisi mau takbiran seperti itu. Karena godaannya kalau sudah di akhir, kalau di Indonesia kan kita tahu ya, di mana panitia biasanya mengumpulkan zakat fitrah, ada zakat mal, tapi di sisi lain banyak orang yang justru memanfaatkan THR ataupun gajinya dengan zakat mall, gajinya ke mall kan gitu. Akhirnya mall itu ramai sekali kalau menjelang Lebaran, dan itu biasanya ya hanya sekedar tradisi saja sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah di Indonesia itu luar biasa semaraknya Ramadan dibandingkan negara-negara lain. Bahkan di Arab pun tidak semeriah di Indonesia. Di Arab itu Ramadan biasa saja ya, adalah kemeriahan, tapi tidak seperti di Indonesia. Indonesia itu luar biasa. Saya dulu waktu aktivitas di Jakarta itu setiap kalau di maghriban di jalan itu, di pinggir jalan itu banyak sekali orang yang bagi-bagi lontong, gorengan, bagi-bagi air minum, dan itu di mana-mana. Itu sama halnya ketika musim haji di Mekah itu, banyak orang-orang yang di Mekah itu datang dengan mobil, kapnya dibuka, di situ ada makanan, minuman dibagi-bagi kepada orang haji, dan itu kita melaksanakannya di bulan Ramadan di Indonesia. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, itu semaraknya, tapi jangan sampai mengalahkan semarak hati kita untuk menyambutnya. Kenapa? Yang terakhir ini adalah tentang masalah Ramadannya. Puasa akan memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Kita nanti mengharapkan banyak syafaat. Ada syafaat dari Rasulullah, syafaatul ummah. Ada syafaat dari Al-Quran, ada syafaat dari puasa, ada syafaat dari teman seiman. Itu bisa memberikan pertolongan. Salah satu yang memberikan syafaatnya nanti adalah asyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi. Quran dan puasa nanti akan datang kepada seseorang yang sudah melakukan puasa dan sudah membaca Al-Quran, datang mengadu kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ini fulan, ini hambamu dulu meninggalkan makan dan minum di siang hari, meninggalkan syahwatnya karena berpuasa, karena aku, kata Ramadan. Maka sekarang ini giliran saya untuk mengambil alih, untuk memberikan balasan, menolong dia. Maka jadikan aku sebagai syafaatnya. Kemudian Al-Quran pun juga datang kepada Allah, ya Allah, dia dulu itu tidurnya kurang karena sering membaca Al-Quran, membaca aku, kata Al-Quran. Maka sekarang giliran saya, jadikanlah sebagai penolong untuknya. Maka kedua-duanya pun akan datang kepada seorang hamba untuk memberikan pertolongan. Dan itu pertolongan, di mana pertolongan itu adalah sangat diharapkan oleh semua orang waktu itu. Dan itu bagian dari surprise kita. Kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita. Ternyata puasa yang pernah kita lakukan dan Al-Quran yang pernah kita baca datang menolong kita. Itu luar biasa. Itu keistimewaannya, termasuk adalah keistimewaan syahrul Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Lalu yang tidak kalah penting, persiapan untuk menyambut Ramadan itu kita harus tahu. Bukan hanya persiapan puasa ya sudah tadarus kemudian tidak, tapi kita harus tahu tentang hukum-hukum bagaimana kita berpuasa. Karena sangat disayangkan ketika kita sudah menyambut dengan meriahnya, kita sudah melaksanakan puasa, tadarus, ternyata puasa kita tidak sesuai dengan syariat alias tidak sah secara fikihnya, maka disayangkan. Maka puasa itu artinya sebenarnya al-imsak, menahan. Tapi secara istilah syariat adalah menahan makan dan minum, juga syahwat yang lainnya yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu maghribnya. Itu adalah makna puasa. Nah, secara bahasa sebenarnya al-imsak, menahan. Saum atau siam itu adalah al-imsak, menahan. Makanya Sayyidah Maryam ketika dihujat, dibully oleh banyak orang ketika hamil Sayyidina Isa alaihissalam, itu dihujat, dicibir, dicaci semuanya, maka Siti Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya.
saya nazar kepada Allah untuk berpuasa, tidak ngomong kepada orang pun, saya tidak akan ngomong kepada siapapun. Maka as-shaum di situ bermakna al-imsak, menahan untuk tidak ngomong. Itu arti bahasanya. Nah, lalu yang kita harus pahami, puasa itu kewajiban. Kewajiban yang sudah pasti bagi siapapun. Maka dalilnya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita sudah hafal semuanya. Kemudian bunyal islamu ala khamsin, di sini termasuk rukun Islam adalah salah satunya puasa. Nah, kemudian siapa saja yang wajib berpuasa? Sudah jelas muslim. Seorang muslim siapapun itu sudah punya kewajiban untuk berpuasa. Orang yang non muslim tidak punya kewajiban. Meskipun dia berpuasa bagaimana? Tidak dihitung. Jadi dia tidak dihitung berpuasa karena dia tidak punya kartu tanda penduduk muslim. Ya, bukan hanya KTP. Artinya gini, orang Indonesia itu ada bantuan BLT dari presiden, ada bantuan apa lagi? Bantuan ada kartu sehat, ada kartu pintar, kartu apa lagi? Kartu as, kartu joker. Ya. Nah, itu semuanya diperuntukkan bagi siapa? Penduduk Indonesia. Orang yang lahir di Indonesia contohnya, sampai besar di Indonesia tapi nggak punya KTP, kok saya minta BLT, nggak bakal dikasih karena dia tidak terdaftar. Sama halnya kalau seandainya dia non muslim, kok puasa meskipun ini ingin mengharapkan ridho Allah contohnya, tapi dia belum melafazkan syahadat, maka tidak diterima puasanya. Kemudian balik dan berakal, sudah jelas balik semuanya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang belum balik ya. Ya. Berakal, alhamdulillah sehat semuanya, sehat jasmani rohaninya. Artinya ini anugerah Allah yang luar biasa. Kita semuanya siap untuk berpuasa. Kemudian suci dari haid dan nifas, ini buat perempuan ya. Buat perempuan kalau datang haid ataupun nifas maka dia tidak boleh berpuasa dan wajib mengqadanya. Kemudian mampu puasa. Mampu di sini ukurannya adalah ukuran manusiawinya. Jangan mengatakan saya tidak mampu kalau belum mencobanya. Ataupun secara fisiknya mampu tapi dia tidak mengatakan saya tidak mampu secara rohaninya. Tidak. Coba dulu. Kalau nanti gelele apa? Pokoknya udah nggak kuat, benar-benar nggak kuat, sudah pertaruhan antara hidup dan mati gitu ya. Maka ya bolehlah itu tidak berpuasa, tapi tetap qadha nantinya, gitu ya. Nah, yang boleh tidak berpuasa nanti orang yang sakit, orang yang tua jumbo, kemudian orang yang dimana tidak ada harapan untuk bisa sembuh, tapi tetap ada konsekuensi nantinya. Mengqadha, kalau tidak bisa mengqadha, tidak ada harapan untuk bisa sembuh, maka dia wajib bayar kafarat nanti. Nah itu. Maka dari sini sebenarnya kita semuanya punya kewajiban itu semuanya. Nah, tinggal seandainya bagaimana caranya seandainya orang mencari celah biar tidak punya kewajiban puasa ya tadi. Muslim, balik sudah balik. Nah, sudah balik kemudian mampu sebenarnya. Nah, tinggal satu, berakal kan gitu ya. Kecuali kalau menganggap dirinya tidak berakal ya, itu boleh tidak berpuasa kan? Tapi alhamdulillah kita semuanya sehat jasmani rohani, itu bagian dari modal utama. Rukun puasa cuma dua, niat pada malam hari, kemudian meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Niat ini perlu, tapi niat itu perlu. Ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh di pagi hari selama kita belum makan apa-apa. Contohnya jam 9 pagi kita belum makan, kemudian nggak ada yang dimakan, maka niat puasa boleh. Selama belum makan dan minum apa-apa dari mulai tadi fajar. Tapi kalau Ramadan tidak, harus tadi itu niat, menginapkan niat. Minimal ketika sahur itu dia niat. Makanya nanti jangan lupa niat. Dan untuk menyiasati lupa niat, nanti di awal Ramadan di hari pertama jenengan niat 1 bulan penuh. Niat ingsun puasa Ramadan sebulan penuh ya Allah karena jenengan gitu. Karena Allah Ta'ala. Itu niat untuk sebulan penuh. Artinya apa? Ketika nanti kok lupa, ada lupa niat, itu sudah tercover dengan niat yang sebulan ini. Itu ada ulama yang membolehkannya.
Jadi itu masalah niat puasa. Karena kalau niat puasa sunnah itu Rasulullah pernah ketika di pagi hari itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah, adakah yang bisa aku makan? Sayyidah Aisyah mengatakan, tidak ada makanan ya Rasulullah, tidak ada sarapan. Kalau begitu saya puasa. Itu Rasulullah. Rasulullah pernah mengalami sarapan nggak ada yang mau dimakan. Kita sarapan tinggal milih, gitu ya. Kalau gitu masih tidak mau bersyukur ya, keterlaluan. Iya, Rasulullah itu sampai pernah nggak ada yang dimakan ya, di rumahnya itu. Nah itu. Kemudian apa yang membatalkan puasa? Nah ini juga harus kita tahu. Jangan-jangan nanti kita sudah batal kok kita lanjut terus, kita namun kodok, nanti bahaya. Makan dan minum dengan sengaja sudah pasti. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Apalagi lupa, tidak masalah. Ya rezeki, kalau lupa itu rezekinya. Tapi jangan berharap lupa. Ya Allah, jangan berikan saya lupa 1 jam saja. Yang cukup buat 1 piring dan 1 gelas air. Jangan. Kalau tapi lupa, kalau memang lupa itu memang benar rezeki. Dan lupa itu batasnya sampai ingat. Begitu ingat langsung selesai. Apa yang ada di mulut ini sebelum masuk ke tenggorokan harus dilepeh, harus dibuang. Kok yang ada di mulut dilanjutkan batal. Ya. Nanggung, mubadir ini ya, itu. Nanggung, nah itu. Atau lupa udah habis 1 piring, tapi belum minum, seret kan gitu. Nah, seret. Gimana? Lanjut nanggung. Ya Allah, lupa juga ya Allah gitu. Enggak. Jadi tetap lupa batasnya sampai ingat. Begitu ingat selesai semuanya. Umur selesai, ya lanjutkan puasanya. Kemudian keluar sperma dengan sengaja itu batal. Kemudian muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid dan nifas juga itu membatalkan. Maka wajib qadha semuanya yang menjadi gila atau pingsan gila ya. Kemudian riddah, murtad, sudah jelas. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai pada tenggorokan atau sejalan, seperti merokok atau yang lainnya, itu ya. Meskipun kan nggak kenyang, kemudian nggak bikin kenyang juga, tapi tetap itu membatalkan. Kemudian berhubungan suami istri itu bukan hanya batal, tapi juga ada denda nantinya. Dendanya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, lebihan lagi kan gitu. Ya. Berat ya, berat. Makanya kalau malam boleh, illalakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum, boleh malam harinya. Tapi siang hari berat. Kemudian salah satu yang membatalkan lagi adalah niat batal puasa. Nah ini, kok nggak makan apa-apa, nggak ada yang dikonsumsi, tapi dalam hati niat batal puasa. Ya Allah, nanti dulu saya batal aja lah puasa, karena kayaknya saya mau keluar atau mau kemana gitu. Niat saja itu sudah membatalkan. Kenapa? Karena dia sudah menggugurkan niat awalnya, yaitu niat puasanya di awal. Maka jangan sekali-kali niat untuk membatalkan puasa ya, karena niat itu meskipun nggak makan nggak minum batal puasanya, niat membatalkan puasa. Nah, lalu sunnah-sunnah puasa ya, siapa yang tidak boleh berpuasa, maksudnya yang boleh tidak berpuasa siapa, tapi dia wajib mengqadha, yaitu musafir orang yang bepergian. Itu ada rukhsah untuk tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa ketika dia musafir. Tapi ketika berpuasa tetap boleh juga. Meskipun ulama Hanafiyah ada yang menyatakan rukhsah itu harus diambil. Rukhsah itu harus diambil. Rukhsah itu harus diambil, artinya harus nggak puasa kalau bepergian. Tapi Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menyatakan rukhsah itu hanya boleh saja, tidak harus diambil. Nah, kemudian orang yang sakit ketika sakitnya itu adalah sakit yang berhubungan dengan ketahanan badan untuk berpuasa itu. Kalau sakit yang nggak ada hubungan dengan puasa, yang nggak boleh untuk tidak berpuasa. Contohnya apa? Sakit panu, sakit koreng, itu nggak boleh. Saya sakit maka nggak puasa. Nah, sakit apa? Sakit panu, terus sakit bisul ini nggak puasa. Nah gitu ya.
Itu yang maka di Al-Quran faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Artinya boleh tidak berpuasa di sini, tetap wajib mengqadha, menggantinya. Nah, bukan berarti boleh kemudian nggak puasa, tidak. Puasa tidak ada yang gugur dalam kewajibannya. Meskipun perempuan iya. Kalau sholat perempuan yang haid itu tidak sholat, tidak wajib mengqadha sholatnya selama dia haidnya, kecuali yang ketika waktu datangnya haid itu. Tapi hari-hari ketika haid dia tidak wajib mengqadha, tapi puasa tetap wajib mengqadha. Ya, itu bedanya. Kemudian orang yang sudah tua jumbo juga sama, dia kalau tidak mampu boleh tidak berpuasa, tapi kalau tidak ada harapan untuk sampai sembuh, sampai dia meninggal, maka dia bayar kafarat nantinya. Kemudian selanjutnya adalah yaitu sunnah-sunnah puasa, di mana sunnah ini adalah akan menambah keutamaan puasa seseorang. Lanjut tadi ya, wanita hamil yang menyusui juga boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang punya udzur syar'i seperti lemah fisik dan seterusnya. Orang yang hamil ataupun orang yang sedang orang yang menyusui, wanita yang menyusui atau hamil itu boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Kalau dia khawatir pada janinnya atau bayinya, maka dia harus mengqadha plus bayar fidyah. Jadi itu, kalau dia hanya khawatir untuk dirinya, maka hanya mengqadha saja. Nah, kemudian sunnah puasa menyegerakan berbuka itu cepat-cepat. Kalau begitu sudah azan, udah cepat-cepat berbuka, jangan menunda sampai nanti isya, apalagi sampai subuh lagi sahur lagi. Jangan. Nanti biar pahalanya lebih banyak lagi, enggak. Justru pahalanya berkurang. Kenapa? Dia meninggalkan sunnahnya. Jadi itu sudah azan, sudah selesai berbuka. Kemudian berbuka dengan beberapa butir rutop. Rutop itu kurma yang masih muda, yang masih basah. Kalau tidak ada, dengan kurma biasa. Kalau tidak ada lagi, dengan air putih. Jadi bukan sesuatu yang manis. Yang manis di situ kurma iya, tapi yang manis lainnya enggak. Karena berbukalah dengan yang manis-manis itu bukan anjuran seperti itu sebenarnya. Berbukalah dengan kurma seperti itu. Kenapa harus kurma? Di samping itu sunnah Rasulullah, kurma itu kandungannya luar biasa, kandungan gizi, kandungan nutrisinya. Orang makan kurma satu itu sudah merasa kenyang. Minum air putih dan kurma satu itu sudah kenyang. Ya, nanti bisa dirasakan. Begitu azan, makan kurma dulu, kemudian minum air putih. Yang lainnya nanti sudah terasa seakan-akan sudah nggak begitu nafsu untuk makannya. Berbeda dengan ketika kita langsung makan kolak, makan ini yang lainnya, itu sudah kenyangnya ya dengan itu semuanya. Itu sunnahnya. Kemudian berdoa ketika berbuka, jangan lupa berdoa. Kenapa? Karena salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang ketika berbuka puasa. Berpuasa, kemudian dia berbuka, disitulah doa yang mustajab. Kemudian sahur, jangan lupa sahur. Sahur hukumnya sunnah, meskipun hanya minum air putih saja satu teguk, itu sudah mendapatkan kesunahannya. Kemudian bagi orang berpuasa wajib meninggalkan semua yang hal-hal yang membatalkan, termasuk yang merusak pahala puasa. Kemudian disunahkan juga untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya. Kemudian hikmahnya banyak sekali hikmah puasa. Puasa adalah memperkokoh ketakwaan kepada Allah, menjadikan seseorang menikmati merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendidik manusia untuk bisa mengendalikan nafsunya. Kemudian puasa itu menahan laju godaan setan. Puasa juga dapat menambah rasa iba kepada orang yang tidak punya, orang yang tidak bisa makan, orang yang merasa kelaparan, kita bisa merasakannya. Kemudian puasa juga membersihkan badan agar lebih sehat. Puasa itu sehat, tapi posisinya sehat di situ bukan obat ya. Puasa bukan obat, tapi dia sifatnya menyehatkan untuk jangka panjangnya. Bukan obat, artinya gini, jangan berharap kalau sedang sakit keras kemudian puasa biar sembuh. Tidak. Kalau sakit keras puasa ya 50-50 ya, nggak tahu. Bisa alhamdulillah, bisa innalillah gitu ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, puasa sekarang untuk jangka panjang itu akan menyehatkan, iya.
Maka kemudian jangan jadikan puasa kita sia-sia hanya dengan mungkin banyak berbicara kotor, kemudian menggunjing, ghibah dan sebagainya. Meskipun itu tidak membatalkan secara zahir makan sesuatu, tapi membatalkan pahala puasa. Kemudian jangan sampai juga menggunjing, dan apabila ada yang mancing-mancing, biasanya puasa itu kan menahan. Tapi ada yang mancing-mancing, godain biar marah, godain biar terpancing, maka lebih baik menghindar dan mengatakan ini shaim, saya sedang berpuasa, biar tidak terpancing, biar tidak hilang pahalanya. Kemudian juga Rasulullah mengingatkan, biasanya orang puasa itu kalau lepas kontrol akan makan semua yang ada, sehingga perutnya semuanya penuh. Terawihnya menggeh-menggeh ya, sujudnya sudah tidak kuat. Nah itu sehingga sujudnya lama. Ternyata sujudnya lama itu perutnya nggak kuat berarti. Nah makanya Rasulullah mengatur, kalau bisa diatur perut ini dibagi 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk nafas. Jangan untuk nafas ini biasanya yang terzolimi. Iya, nafas ini sudah nggak dikasih ruang, sehingga masih ada celah, ini masih sepertiga lagi, masukin makanan. Nah itu. Nah ini Rasulullah mengatur cara hidup sehatnya seperti itu. Jadi 3 dibagi 3 untuk makan, untuk minum, dan untuk nafas. Kemudian Ramadan adalah kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maka dalam hadis yang agak panjang ini Rasulullah salah satunya menyebutkan sangatlah rugi orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi lepas bulan Ramadan kok dosanya tidak diampuni oleh Allah. Artinya apa? Ada hal yang tidak bisa membuat tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang merugi adalah orang yang ketika orang tuanya masih ada, itu adalah surga kita semuanya. Kok kita tidak bisa masuk surga karena keduanya, itu adalah orang yang rugi. Kemudian orang yang rugi satu lagi adalah orang yang ketika nama Rasulullah disebut tidak mau berselawat kepadanya, kata Rasulullah. Kemudian puasa adalah pembersih atas segala sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Kita puasa Ramadan, ketemu Ramadan lagi, itu anugerah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bertemu Ramadan saja itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena salah satu cita-cita orang yang sudah meninggal nantinya itu ingin kembali ke dunia, itu salah satunya la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Salah satu keinginan adalah pengen beramal baik apa yang dulu pernah tidak dilakukannya, maka pengen kembali ke dunia. Maka kita bisa bertemu Ramadan itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut kita bersyukur kepada Allah. Maka jadikan hari-harimu sebagai hari-hari kita adalah hari-hari Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan sudah mendidik kita semuanya untuk meninggalkan syahwat, meninggalkan nafsu. Maka jadikan hari-hari kita selanjutnya ya seperti Ramadan. Itulah didikan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pengabdian kita kepada Allah, karena tugas kita mengabdi kepada Allah adalah tugas yang abadi, yang tidak akan selesai selama kita masih mampu untuk melakukannya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, ibadahlah kalian kepada Allah sampai ajal menjemput. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan membawa ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Kita butuh kepada Allah dan Allah sama sekali tidak butuh akan ibadah yang kita lakukan. Maka istiqomahlah untuk menjalankan ibadah semampunya. Allah tidak membebani kita melebihi kemampuan yang kita punya. Maka laksanakan dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Selebihnya kita minta ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini
tsumastaqamu innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan kita bisa sampai di bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi, dan kita bisa melaksanakannya, kita bisa bukan hanya menyambut tapi juga melakukannya dengan sebaik-baik amal, dan kita jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Dari saya, ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan mohon dimaafkan, terutama menjelang bulan Ramadan ini. Mohon diikhlaskan segala kata-kata yang kurang berkenan atau ada tingkah laku saya yang kurang berkenan, karena dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, itu akan semakin menambah keberkahan, menambah hikmatnya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wal 'afwa minkum. Kita tutup dengan doa sama-sama. Khatim Quran tadi sudah kita lakukan, ini juga bagian dari hal yang tidak bisa hal yang menjadikan doa kita mustajab adalah ketika kita dalam keadaan menghatamkan Al-Quran. Sayyidina Ibnu Abbas itu ketika hatam Al-Quran dipanggil semua keluarganya untuk berdoa bersama, mengharapkan berkahnya dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan itu. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ni'amahu wa idzafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati ba'da al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fidna al-haqq wa ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa jala'a umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barakati khatmil Qur'anil 'azim ij'alna wa ahlana wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa man ijtama'a fi hadzal majlis min ahli al-'ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli al-birri wa al-isyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barakati khatmil Qur'anil 'azim ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat ya ilahal alamin ya rabbal alamin. Allahumma barakati khatmil Qur'anil 'azim Allahumma barakati khatmil Qur'anil 'azim wa barakati ayatikal karim wa sifatikal 'uzma wa asma'ikal husna an tuyassira lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa bika ya akramul akramin wa ya mujibas sa'ilin wa ya muyassir wa ya mudabbir yassir lana kullal asir wa taysirul asir alayka yasir ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathiru anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka abyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana ya arhamar rahimin waj'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa hiyazika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid min kulli 'ain wa min kulli baghin wa min kulli dhishar innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hafiz ya nasir ya wakil ya Allah ihfazna wahfaz ahlana wahfaz jami'a umurina wahfaz kulla shay'in a'taytana ya arhamar rahimin wansurna fa innaka khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barakati khatmil Qur'anil 'azim wa bi jahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karam bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إذا رفض ختم القرآن العظيم استجب دعاءنا يا رحمن يا رحيم فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau'idah hasanahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Berhubung tadi balas-balasan pantun, dari MC juga ada sedikit pantun. Makan siang lauknya bakwan, tak lupa pakai sambal terasi. Cukup sekian saya haturkan, semoga bisa berjumpa di lain hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara yang terakhir.